Dinginnya udara Lembang di awal Mei menusuk hingga tulang. Kabut tipis merambat seperti jari-jari hantu di antara pohon pinus yang berdiri kaku. Hendra memeluk jaketnya erat-erat, sementara Dito di belakangnya memeriksa kembali ikatan tas kecil yang ia bawa. Keduanya berdiri di pinggir jalan, menatap sepi yang begitu pekat di jalanan yang biasanya ramai oleh wisatawan. Malam itu, mereka berangkat dengan satu tujuan sederhana, mengejar matahari terbit di puncak Gunung Ciremai. Kuningan, dengan hawa dingin dan ketenangannya yang khas, adalah penawar sempurna bagi penatnya hidup di Bandung yang selalu berisik dan tak pernah tidur. Mereka sudah merencanakan ini berminggu-minggu. Waktu tempuh sekitar 5 jam lewat jalur utama seharusnya cukup, asal tidak tersesat. Motor tua milik Hendra, Honda GL Pro yang diwarisi dari ayahnya, menderu pelan. Mesin itu masih kuat walau suaranya kasar dan knalpotnya sedikit bocor. Mereka membelah jalanan sepi di antara tanjakan dan turunan khas Lembang. Sesekali hanya ditemani suara dedaunan bergesekan atau salakan anjing dari kejauhan. Lampu-lampu jalan pun kerap padam di beberapa titik, seakan tidak ingin ikut serta dalam perjalanan mereka malam itu. Sekitar pukul 12.30 dini hari, mereka berhenti di sebuah warung kopi kecil yang masih menyala satu lampu kuning remang. Warung itu berada di sebuah tikungan sunyi, tidak jauh dari gerbang perkebunan teh. Di dalamnya, seorang pria tua duduk menghadap api kecil. Ia mengenakan jaket tebal dengan syal kusam melilit lehernya. "Ngopi dulu, nak?" sapanya tanpa menoleh. Suaranya berat dan parau. Dito ragu-ragu, tapi Hendra mendekat. "Boleh, Pak, lagi jalan ke Kuningan." Si bapak tua tidak banyak bicara. Ia hanya menuangkan kopi dari termos besar ke 2 cangkir enamel yang sudah tampak tua dan tergores. Uapnya mengembun di udara. Wangi kopi hitam bercampur kayu bakar memenuhi rongga hidung mereka. Kalau lewat jalur biasa, sekarang banyak proyek di daerah Sumedang. "Kalian bisa macet sampai pagi," katanya tiba-tiba. Dito menoleh. "Oh ya, Pak, memang ada jalur lain." Pria tua itu tersenyum samar. Matanya menyipit seperti mengenang sesuatu. "Ada, lewat simpang Batu Naga. Ambil kanan di sana, nanti tembus ke arah timur, lebih cepat dan sepi." "Sepi," kata itu menggantung di udara. Tapi mereka tak berpikir panjang. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, mereka kembali menunggang motor. Hendra memutar setang, membiarkan suara mesin memecah sunyi yang makin pekat. Di dalam hati, ada rasa enggan yang sulit dijelaskan, seperti suara kecil yang memohon untuk tidak melanjutkan. Tapi perjalanan sudah dimulai. Simpang Batu Naga. Namanya tidak ada di peta. Tapi sesuai petunjuk, mereka menemukan persimpangan kecil di antara 2 pohon besar yang akar-akarnya mencuat ke jalan. Tidak ada papan nama, hanya sebuah batu besar yang menyerupai kepala naga tua, ditutupi lumut dan tumbuhan liar. Hendra menunjuk ke arah kanan, dan Dito mengangguk pelan. Mereka masuk ke jalur itu. Jalan berubah dari aspal menjadi beton tua, lalu perlahan menjadi berbatu. Vegetasi di sekitar mereka makin rapat, dan hawa dingin berubah menjadi lembab. Seperti masuk ke mulut sesuatu yang hidup dan sabar menanti. Beberapa meter kemudian, kabut turun dengan sangat cepat. Tidak ada lagi rumah, warung, atau lampu jalan. Sinyal ponsel pun lenyap. Motor tetap melaju pelan, dan hanya suara gesekan ban dengan kerikil yang terdengar. "Masa jalur alternatif segini horornya?" gumam Dito dari belakang. Hendra tidak menjawab. Matanya terpaku pada jalan yang kini tampak makin sempit. Hanya cukup untuk 1 motor. Pohon-pohon tinggi di kanan kiri mereka seakan menunduk, memayungi perjalanan mereka dengan niat yang tak dapat ditebak, melindungi atau menyesatkan. Setelah sekitar 20 menit, mereka tiba di tanjakan kecil. Di atasnya, ada jembatan kayu lapuk yang membentang di atas sungai kecil. Papan kayu di sampingnya tampak miring, catnya terkelupas oleh waktu. Tulisan yang tertera membuat dada Hendra sesak tiba-tiba. "Waspada, bukan untuk yang tak percaya." "Kita, yakin ini jalan yang benar?" tanya Dito pelan. Hendra terdiam. Angin meniup pelan, membawa suara samar seperti desahan atau bisikan. Saat itulah mereka melihatnya.
Di ujung jembatan, berdiri seorang wanita. Pakaiannya kebaya merah tua, rambutnya panjang terurai, dan ia memegang payung hitam yang tidak terbuka. Ia berdiri diam, memunggungi mereka. Dito mencengkeram bahu Hendra. "Bro, itu apaan?" Hendra menahan napas. Wanita itu tidak bergerak, tapi tubuhnya terasa terlalu diam. Tidak seperti manusia, lebih seperti lukisan yang hidup. Lalu perlahan, ia menoleh, tapi bukan wajah yang mereka lihat. Hanya kekosongan gelap, seperti kabut yang membentuk wajah tanpa mata, hidung, atau mulut. "Mau kemana, Mas?" tanyanya. Suara itu menggema seperti dari dalam tanah yang basah. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu berbalik dan melangkah perlahan ke balik pepohonan. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara gesekan rumput. Dito ingin mundur, tapi Hendra, entah kenapa, melajukan motor. Jembatan kayu itu bergoyang saat mereka melintas, dan saat mereka tiba di seberang, suasana berubah drastis. Langit yang semula hitam mendung berubah menjadi jingga kemerahan, seperti senja yang tertahan di langit terlalu lama. Tapi jam di tangan Hendra menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Dan jalanan di depan mereka mulus, aspal hitam tanpa retak, lurus, seperti baru dicat. Tapi tidak ada tiang listrik, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara motor dan bisikan dedaunan yang makin tak wajar. Entah apa yang menanti mereka di ujung jalan. Jalan di depan mereka seperti dilukis oleh seseorang yang tak pernah hidup di dunia nyata. Terlalu sempurna, terlalu rapi, dan terlalu sunyi. Aspalnya bersih tanpa retakan, tak satu pun daun jatuh di atasnya. Dan di kiri kanannya pohon-pohon tua berjejer dengan cabang yang merunduk ke arah jalan, seakan menyambut dua tamu asing yang baru saja melintasi batas dunia. Hendra menatap jam di pergelangan tangannya. Pukul 1.47 dini hari. Waktu yang terasa beku, seperti tak bergerak. Ia mencoba membuka ponsel, tapi layar hanya menunjukkan no signal di sudut kiri atas. Dito, yang duduk di belakangnya, tampak gelisah. Matanya tak lepas dari sisi-sisi jalan, seolah takut sesuatu akan muncul dari balik pepohonan gelap. "Hen," bisik Dito, suaranya pelan dan kering. "Ini bukan jalur biasa. Gue rasa kita salah." Hendra menggenggam setang motor lebih erat. Tangannya dingin, meskipun tubuhnya berkeringat. "Tadi kita ngikutin arahan si bapak warung itu. Gak mungkin dia ngerjain kita, kan?" Dito tak menjawab. Angin mulai bertiup, pelan, tapi menusuk, membawa serta aroma lembab yang aneh. Bukan bau tanah basah atau daun gugur, melainkan bau besi tua dan bunga layu, seperti bau kembang setaman yang dibiarkan membusuk. Tiba-tiba, di kejauhan, jalanan mulai menyempit. Mereka melewati dua pohon besar yang melengkung seperti gerbang alami, dan setelahnya, aspal menghilang begitu saja. Digantikan oleh jalanan berbatu kecil yang licin, menurun tajam, dan dipenuhi lumut. Lampu motor menyorot papan kayu usang yang tertancap miring di sisi kanan jalan. Tulisan di sana nyaris terhapus oleh waktu, tapi masih terbaca samar. "Jangan tertinggal, jangan bertanya." Dito membaca pelan, lalu menoleh pada Hendra. Napasnya tercekat. "Apa maksudnya itu?" Hendra menelan ludah. "Gue juga gak tahu, tapi kita gak mungkin balik sekarang. Jalannya sempit, dan kita gak tahu ada di mana." Motor terus melaju pelan. Mereka tak lagi bicara, hanya mendengarkan suara derit ranting dan dengungan serangga yang terdengar terlalu teratur. Seperti irama yang disengaja. Kadang-kadang, terdengar pula suara seperti batu-batu kecil jatuh di antara semak, atau langkah kaki yang mengendap. Tapi tak ada siapapun saat mereka menoleh. Sekitar 200 meter kemudian, mereka melihat sebuah jembatan bambu yang tampak baru. Di bawahnya, air sungai mengalir dengan suara lirih. Tapi ketika mereka melewatinya, suara itu tiba-tiba lenyap. Tidak ada suara motor, tidak ada suara air, hanya keheningan mutlak seperti berada dalam ruang kedap bunyi. Lalu, dari balik kabut di seberang jembatan, muncul bayangan seseorang. Sosok itu berdiri di tengah jalan, menghadap mereka. Seorang wanita muda berkebaya merah,
Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia memegang payung hitam yang tertutup. Wajahnya pucat, terlalu pucat, seperti tak dialiri darah. "Mau kemana, Mas?" tanyanya. Suara itu bergema, terlalu berat untuk tubuh serapu itu. Dito mencengkeram lengan Hendra. "Bro, kita putar balik aja. Ini udah gak beres." Tapi tubuh Hendra terasa berat, seperti ditahan sesuatu yang tak kasat mata. Jantungnya berdetak cepat, tapi kakinya tetap di pedal gas, dan tangan tetap menggenggam setang. Perempuan itu tersenyum kecil, lalu menunduk, dan melangkah ke sisi jalan, masuk ke antara dua pohon, dan menghilang begitu saja. Tak ada suara langkah, tak ada bunyi ranting patah. Ia lenyap seperti kabut. Mereka melanjutkan perjalanan, bukan karena ingin, tapi karena merasa tak bisa berhenti. Jalanan di depan kini kembali mulus, tetapi suasana berubah. Cahaya langit berwarna jingga pudar, bukan seperti fajar, melainkan seperti sore yang tak pernah selesai. Tidak ada matahari, tapi juga tak gelap. Waktu terasa macet, nafas mereka mengembun, padahal suhu kini tidak lagi sedingin Lembang. Lalu, di sisi kiri jalan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berhenti mengalir. Sebuah rumah panggung berdiri sendiri di tengah hutan. Di berandanya, tampak sepasang anak kecil duduk bersila, memandangi jalan. Wajah mereka tidak berekspresi, mata mereka kosong, dan tangan mereka memegang boneka yang tampak basah dan kotor. Ketika motor melintas, anak-anak itu serempak menoleh, bukan dengan kepala, tapi seluruh badan. Tanpa gerakan pelan, mereka memutar tubuh secara penuh, seperti boneka kayu yang dipaksa bergerak. Dito menjerit kecil, "Hen, ngebut aja, tolong." Hendra mengangguk, lalu memutar gas sekuat tenaga. Motor meraung, menembus jalanan yang kini makin asing. Pohon-pohon di sekeliling mereka tampak bergerak, batang-batangnya bergeser, seakan berbisik satu sama lain. Tiba-tiba, jalanan bercabang. Di tengah-tengah perempatan itu, ada batu nisan berdiri sendiri. Tidak ada tulisan nama, hanya satu kata, "Berani." Jalan ke kanan tertutup kabut hitam pekat. Jalan ke kiri tampak terang tapi terlalu tenang. Sementara di depan, jalan lurus menuju sebuah gapura tua bertuliskan aksara Sunda kuno. Hendra menghentikan motor sejenak, mencoba bernapas, tapi dadanya sesak, seperti ada yang menekannya dari dalam. Dito menunduk, wajahnya pucat pasi. "Hen, lo denger gak?" "Apa?" Suara orang nangis. Hendra mendengarkan, dan benar, dari arah gapura tua itu terdengar suara tangis lirih, seperti perempuan atau mungkin anak kecil. Tapi tak terdengar manusiawi, terlalu melengking, terlalu berulang, seperti rekaman yang rusak. Motor kembali melaju, ke depan, melewati gapura. Dan begitu mereka masuk, suara tangis itu berhenti, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sunyi total, dan rasa bahwa mereka telah melewati batas tempat yang tak seharusnya bisa dicapai manusia. Gapura itu bukan sekadar penanda jalan. Ia adalah batas antara nalar dan kegilaan, antara dunia yang bisa dipetakan dan yang hanya bisa dirasakan lewat mimpi buruk. Begitu Hendra dan Dito melintasinya, hawa udara berubah seperti embusan napas tua. Pengap, kadang berbau kemenyan, kadang seperti bangkai tikus di loteng yang sudah terlalu lama tak tersentuh. Mereka berhenti sejenak di jalan berbatu yang membentang lurus ke depan. Di kejauhan, tampak siluet bangunan-bangunan tua beratap ijuk, rumah-rumah panggung yang berdiri rapat seperti penonton teater yang sedang menanti akhir lakon tragis. "Gue gak yakin ini Kuningan," gumam Dito lirih. Napasnya berat. Hendra tak menjawab, tapi matanya bergerak cepat, mencari logika, mencari papan jalan, mencari jejak manusia. Tak ada. Yang ada hanyalah angin lirih yang sesekali membawa bunyi seperti lonceng kecil, tak bernada, hanya menggema seperti pertanda, seperti peringatan. Mereka terus melaju pelan hingga akhirnya sampai di pinggir desa. Di sana, di sebuah pos ronda kecil yang sudah dimakan rayap, tergantung lampu sentir yang menyala dengan cahaya kekuningan.
Di bawahnya duduk seorang pria tua mengenakan ikat kepala batik dan sarung. Wajahnya keriput, matanya dalam dan tajam, seperti menembus jiwa. "Selamat datang," katanya pelan. Suaranya datar namun menghentak seperti gong yang dibunyikan dalam ruang kosong. Hendra menghentikan motor. Dito turun dengan lutut gemetar. "Pak, ini daerah mana ya? Kami mau ke Kuningan." Pria itu hanya menatap mereka beberapa detik, terlalu lama untuk ukuran orang biasa. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rumah-rumah di belakangnya. "Itu sudah Kuningan, tapi bukan Kuningan kalian." Hendra menelan ludah. "Maksud Bapak?" Pria tua itu menghela napas panjang, lalu berdiri dengan tubuh yang lebih tegak dari dugaan mereka. Ia berjalan pelan mendekati motor mereka, lalu menatap plat nomor. Tangannya mengusap logam itu, lalu bergumam, "Masih dari waktu sekarang." Dito mundur setengah langkah. "Pak, kami cuma mau numpang lewat. Gak niat aneh-aneh. Tadi diarahkan lewat simpang Batu Naga." Mata pria itu menyipit. Batu Naga hanya akan terbuka bagi yang membawa beban. Kalian membawa beban. Kalian diizinkan masuk, tapi belum tentu diizinkan pulang. Kalimat itu seperti petir dalam diam. Hendra merasa ada yang menggenggam jantungnya erat-erat, lalu menekannya perlahan. "Beban apa, Pak?" Pria itu tersenyum, bukan senyum ramah, tapi senyum seperti seseorang yang tahu terlalu banyak. Masing-masing jiwa membawa sesuatu, tapi di tempat ini, yang tersembunyi akan tampak, dan yang tampak bisa menghilang. Lalu ia berbalik, berjalan menjauh tanpa suara, seolah tubuhnya bukan dari daging, melainkan dari kabut yang bisa menyelinap di antara celah dunia. Hendra dan Dito berdiri diam cukup lama sebelum akhirnya mereka menyalakan kembali motor dan memasuki desa. Mereka melaju pelan. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, jendela-jendela terbuka, namun tak ada satupun yang menampakkan penghuni. Tidak ada suara radio, tidak ada suara ayam, bahkan tidak ada dengung nyamuk. Semuanya bisu, seperti sebuah panggung yang hanya bisa ditonton tapi tak bisa disentuh. Di sebuah persimpangan kecil, mereka melihat warung tua yang lampunya masih menyala. Di dalamnya, seorang ibu duduk di balik meja, tangannya memintal benang putih yang sangat panjang. Saat mereka lewat, ibu itu menoleh dan tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. "Sudah sampai? Atau baru tersesat?" Suara itu tidak keluar dari mulutnya, tapi langsung masuk ke kepala mereka, seolah ada suara dari balik tengkorak mereka sendiri. Dito mulai panik. "Hen, please, kita putar balik aja. Ini bukan tempat manusia." Tapi saat mereka menoleh ke belakang, jalan yang mereka lewati sudah tak ada. Gapura tadi menghilang, digantikan pagar bambu dan deretan tanaman ilalang yang tumbuh menjulang tinggi. Hendra menahan napas. "Gue rasa, kita gak bisa keluar dari sini dengan cara biasa." Mereka terus berjalan hingga mencapai sebuah lapangan kecil dengan satu pohon beringin besar di tengahnya. Di bawah pohon itu, tergantung puluhan sangkar burung kosong, bergoyang perlahan, berderik seperti rantai karat. Tiba-tiba, dari balik pohon, keluar seorang anak kecil. Bajunya compang-camping, matanya besar dan hitam, bola matanya terlalu bulat. Ia berjalan ke arah mereka dengan tangan terulur. "Om, pulangin saya, pulangin saya." Dito berbalik dan hendak lari, tapi anak itu sudah berdiri di belakangnya. Nafas Dito tercekat. "Hen, tolong!" Hendra menarik lengannya, menyeretnya menjauh, tapi anak itu tetap muncul di depan mereka. Muncul dari samping, dari belakang, dari bayangan mereka sendiri. "Om, pulangin saya ketinggalan, saya belum sempat." Suara anak itu menggema, bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh penjuru desa. Lalu semuanya menjadi gelap. Motor berhenti, lampu padam, tak ada cahaya. Tak ada suara, bahkan detak jantung pun seperti berhenti. Mereka terjebak di ruang di mana waktu tidak berjalan. Hanya ada kesadaran bahwa mereka sedang dilihat, dipelajari, oleh sesuatu yang sangat tua, sangat sabar, dan sangat asing. Dan saat cahaya kembali perlahan-lahan,
Mereka tak lagi berada di lapangan desa. Mereka berdiri di tengah pemakaman kuno. Batu nisan tua tersebar tak beraturan, sebagian tumbang, sebagian tertutup akar dan lumut. Di tengah pemakaman itu, berdiri satu bangunan kecil dari batu, surau tua yang tampak ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu. Tapi dari dalamnya, terdengar suara adzan dengan langgam yang tak pernah mereka dengar di bumi manapun. Malam yang seharusnya telah berganti menjadi dini hari tak kunjung berubah warna. Langit tetap abu-abu temaram, seperti layar bioskop yang menunda akhir filmnya. Hendra dan Dito berdiri di halaman surau tua, masih membeku setelah suara adzan aneh itu merambat keluar dari celah-celah dinding batu yang nyaris runtuh. Tidak ada manusia, tidak ada lampu. Tapi suara adzan itu melengking dengan nada yang asing, seakan dilantunkan oleh seseorang yang sudah terlalu lama tidak lagi tinggal di dunia manusia. Masih mengalun lirih, menyayat, dan tak juga usai. Dito berjongkok, menggigil hebat. Gue gak ngerti lagi ini di mana. Ini bukan Kuningan, Hen. Ini bukan Jawa Barat, bukan Indonesia. Ini bukan dunia. Hendra masih memandangi surau itu. Dindingnya tertutup lumut dan akar pohon yang menembus dari atap ke lantai. Seolah bangunan itu sedang dicekik oleh waktu. Namun satu hal yang ganjil, meski tak ada listrik, lentera tua di dalam surau itu menyala redup. Cahayanya bergoyang, menari seperti ada seseorang yang sedang berjalan pelan di dalamnya. Lalu, sesuatu bergerak. Pintu surau terbuka perlahan dengan derit panjang seperti rintihan. Dari dalamnya muncul seorang lelaki tua mengenakan jubah putih kusam. Wajahnya tertutup serban hingga hanya tampak mulut dan dagunya yang penuh keriput. Tapi bukan itu yang membuat Hendra dan Dito menahan napas. Lelaki itu tak memiliki mata. Di tempat matanya, hanya ada kulit yang tertutup rapat seolah dilahirkan tanpa lubang pandang. Meski demikian, langkahnya mantap, tidak ragu sedikit pun, seperti sudah hafal setiap inci tanah tempatnya berpijak. Ia berhenti sekitar 3 meter dari mereka. Lalu berbicara dengan suara serak dan lambat. Yang datang dengan lupa, akan pulang dengan luka. Yang masuk tanpa izin, harus membayar jalan. Hendra memberanikan diri bertanya, meski suaranya nyaris hilang. Kami tersesat, Pak. Kami cuma lewat jalan simpang Batu Naga. Kami nggak tahu. Lelaki itu tertawa pelan, bukan tawa bahagia, tapi seperti napas panjang dari seseorang yang sudah terlalu lelah untuk marah. Tidak ada yang cuma lewat ke sini. Kalian dipilih karena sesuatu dalam diri kalian belum selesai. Ia melangkah lagi, mendekati Dito, lalu berhenti. Tangannya terangkat, menunjuk dada Dito tanpa menyentuh. Kau menyimpan janji yang belum ditepati. Dito membeku. Apa maksud Bapak? Seseorang yang mati karena kau terlambat. Dan kini ia mengikuti. Dito gemetar. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Hendra menatap sahabatnya. Bingung. Baru kali ini ia melihat Dito seperti ini. Seolah tubuhnya dihisap oleh kesedihan yang tidak kelihatan. Sang penunjuk jalan tanpa mata lalu menghadap ke Hendra. Tangannya kembali terangkat. Dan kau membawa sesuatu yang bukan milikmu. Hendra menelan ludah. Apa maksudnya? Aku enggak nyuri apa-apa. Bukan benda, tapi waktu. Kau mengambil waktu dari seseorang, dan ia belum rela pergi. Ucapan itu membuat Hendra teringat sesuatu. Kejadian kecil yang selama ini ia abaikan. Sebuah kecelakaan 2 tahun lalu, saat ia menabrak seorang lelaki tua yang kemudian meninggal. Ia lolos dari tuntutan hukum karena bukti yang samar, tapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Lelaki tua itu kini berdiri di antara mereka. Kalian tidak bisa keluar dari sini dengan jalan biasa, tapi masih ada satu cara. Hening beberapa detik. Dito akhirnya bersuara. Apa itu? Kalian harus menemui dia yang menunggu di pusat. Dia yang tahu batas. Tapi hati-hati. Sebab di sana apa yang kalian sembunyikan akan hidup. Tanpa menjelaskan lebih jauh, lelaki itu berbalik, berjalan pelan menuju surau. Tapi sebelum pintunya kembali tertutup, ia sempat berkata lirih,
Jalan hanya akan terbuka jika kalian siap melihat diri sendiri. Dan pintu menutup, perlahan, tanpa bunyi. Setelah lama terdiam, Hendra menghidupkan motor kembali. Mesin menyala, tapi suara knalpotnya terdengar aneh. Seperti tidak berasal dari logam dan bensin, melainkan dari dalam tanah. Dito duduk di belakangnya, lebih diam dari sebelumnya. Tidak lagi bicara, tidak bertanya. Matanya menatap kosong ke depan. Dan ketika mereka mulai bergerak, jalanan berubah. Bukan lagi jalan kampung, bukan lagi pemakaman. Mereka melaju di lorong sempit dengan dinding batu tinggi di kiri kanan, seperti lembah yang diremukkan oleh waktu. Di sana-sini tumbuh tanaman merambat yang tampak seperti urat nadi raksasa. Udara dingin berubah menjadi hangat, tapi bukan hangat yang menenangkan, melainkan hangat seperti napas hewan besar yang sedang tidur di dekat mereka. Tiba-tiba, motor berhenti sendiri. Setang terasa berat, seperti ditarik ke bawah oleh kekuatan tak kasat mata. Hendra turun, Dito pun turun, masih dalam diam. Di depan mereka berdiri sebuah gapura batu hitam, lebih besar dari sebelumnya. Di atasnya tertulis dalam huruf kuno yang entah bagaimana bisa mereka pahami. Ke dalam diri. Kayaknya ini yang dia maksud, bisik Hendra. Dito mengangguk pelan. Tapi kalau ke dalam diri, berarti kita bakal ngelihat semua yang kita simpan, ya? Hendra tak menjawab. Ia tahu betul apa artinya. Dan ia tahu, tak semua orang siap melihat apa yang mereka sembunyikan dari diri sendiri. Namun langkah harus diambil. Sebab di tempat seperti ini, diam sama dengan lenyap. Mereka melangkah ke dalam gapura itu. Dan begitu menyeberang, tanah tempat mereka berpijak hilang. Hanya ada kegelapan dan gema suara mereka sendiri. Tapi di depan samar-samar, muncul cahaya. Dan di tengah cahaya itu, berdiri dua sosok, terikat, tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Satu mengenakan jas hujan koyak, darah mengalir dari pelipisnya. Satu lagi seorang perempuan muda dengan mata yang penuh air, memegang jam tangan Hendra, jam yang hilang dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Mereka adalah bayangan masa lalu. Dan kini, Hendra dan Dito harus memilih, menatapnya atau terjebak selamanya. Langkah pertama ke dalam cahaya itu seperti menginjak kenangan yang terlupakan. Setiap pijakan terasa akrab sekaligus menyakitkan. Hendra dan Dito berdiri kaku. Di depan mereka, dua sosok dari masa lalu menatap dengan mata yang penuh luka, menuntut sesuatu yang tidak pernah mereka pinta. Pengakuan, penyesalan, dan mungkin pembebasan. Sosok di kanan Hendra adalah pria tua dengan darah yang mengering di pelipisnya, pakaian koyak, dan aroma hujan bercampur oli. Hendra tahu betul siapa dia, korban kecelakaan yang selama ini ia bungkam dalam pikirannya. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia takut jika mengingatnya. Maka ia harus menerima bahwa nyawa seseorang pernah terenggut dalam genggaman tangannya. Pria tua itu hanya berdiri diam. Tubuhnya gemetar pelan seperti daun yang tertahan angin. Tapi matanya, meski tak berkata apa-apa, membawa ribuan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Sementara di sisi Dito, berdiri seorang perempuan muda dengan gaun putih sederhana, mata sembab, tangan menggenggam kotak kayu kecil yang dikenal Dito dengan sangat baik, kotak abu jenazah ibunya. Perempuan itu adalah adik bungsunya, Lira, yang meninggal karena Dito terlambat mengantar ibunya ke rumah sakit di malam badai 3 tahun lalu. Gue pikir waktu itu cuma masalah cuaca. Suara Dito gemetar. Tapi ternyata gue cuma pengecut. Gue gak berani lawan omongan kakak-kakak gue. Padahal gue tahu, harusnya gue paksa bunda dibawa ke IGD malam itu juga. Tangannya mengepal. Air matanya turun. Tak bisa ia tahan lagi. Hendra pun berlutut pelan. Napasnya terengah, seperti ditimpa berat yang tak kelihatan. Ia menatap pria tua itu dan berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Maaf karena waktu itu saya cuma mikirin takut di penjara. Saya bilang ke polisi, motor bapak yang belok mendadak, padahal saya yang ngebut. Maaf, saya diam, karena saya nggak sanggup melihat anak bapak yang nangis-nangis waktu jenazah bapak dipulangin. Saya ingat tapi saya lari. Sekarang, saya berdiri di sini,
dan saya nggak lari lagi. Saat itu juga, sosok pria tua itu perlahan memudar. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia sempat mengangguk. Gerakan kecil, tapi cukup untuk menghancurkan tembok yang selama ini membelenggu hati Hendra. Sementara itu, Lira menatap Dito dengan mata yang basah, tapi lembut. Ia meletakkan kotak abu itu di tanah, lalu berbalik, perlahan, seakan memberi izin untuk melepaskan. Dan ketika Dito maju satu langkah, kotak itu terbakar sendiri dengan api putih, lalu menghilang bersama sosok Lira. Sunyi yang bukan lagi menyeramkan, tapi melegakan. Udara berubah, lebih ringan, seperti setelah hujan panjang reda. Tiba-tiba, dari balik cahaya, sosok lelaki tua tanpa mata muncul kembali. Kali ini ia tersenyum. Wajahnya tidak lagi menyiratkan misteri, tapi kedamaian. Ia mengangguk kepada mereka berdua, lalu berkata dengan suara tenang, "Kalian telah membayar jalan bukan dengan darah, tapi dengan kejujuran." Ia mengangkat tongkat kayu panjang dan mengetuk tanah 3 kali. Tok, tok, tok. Dengan ketukan ketiga, tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan, lalu terbuka seperti kabut yang tersibak. Jalan berbatu muncul, dan di ujungnya, samar-samar terlihat gerbang tua dengan papan kayu bertuliskan, "Jalan Manusia." Dito memandang Hendra, masih terisak, tapi matanya lebih hidup. "Hen, ini beneran jalan pulang?" Hendra mengangguk, atau setidaknya jalan menuju pulang. Mereka melangkah pelan. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan beban, bukan melupakan, tapi menerima. Karena memang begitulah cara manusia hidup, bukan dengan menyembunyikan luka, melainkan berdamai dengannya. Ketika akhirnya mereka keluar dari lorong itu, matahari sedang naik dari ufuk timur. Langit jingga, udara lembab, dan suara ayam berkokok terdengar nyata. Mereka berdiri di sebuah jalan kecil di kaki bukit. Di belakang mereka, tak ada apa-apa selain rerumputan dan batu besar berlumut. Dito memejamkan mata. "Gue gak nyangka kita beneran balik." Motor mereka masih utuh, terparkir rapi di pinggir jalan seperti tak pernah digunakan semalaman. Mesin dingin, helm masih tergantung. Tapi jam tangan Hendra menunjukkan pukul 2.15. Sama seperti ketika mereka pertama kali berhenti di simpang Batu Naga. "Hen," bisik Dito, "jamnya nggak jalan." Hendra menatap jarum jam itu lama. Kemudian, perlahan ia melepaskan jam tersebut, menaruhnya di atas batu, lalu mengangguk kecil. "Biarin. Mungkin ada waktunya, kita memang harus berhenti menghitung waktu, dan mulai menghargai apa yang tersisa." Mereka menyalakan motor, dan untuk pertama kalinya sepanjang malam itu, suara knalpot terasa seperti suara kehidupan. Roda berputar, jalan terbuka, kabut pagi menyambut. Dan ketika akhirnya mereka melihat papan bertuliskan, "Selamat datang di Kuningan," Dito menepuk pundak Hendra dan tertawa. Tawa lirih, lepas, jujur, seperti seorang manusia yang baru saja dilahirkan kembali dari perut malam yang panjang dan penuh bayangan.